Selamat datang di perjalanan mendalam tentang kesadaran sejati dan hubungan antara kejahatan, Tuhan, dan penciptaan dalam kehidupan spiritual dan filsafat. Pertanyaan tentang mengapa Tuhan tidak membunuh setan, yang jelas dianggap sebagai musuhnya, mengundang diskusi dan pemikiran yang dalam. Untuk menjawabnya, kita akan mengeksplorasi berbagai sudut pandang dari agama, filsafat, spiritualitas, hingga sains, serta kepercayaan-kepercayaan kuno yang mengungkapkan makna di balik dualitas dalam alam semesta. Sebelum kita lanjut ke materi utama, jika kamu suka dengan topik ini dan ingin melihat lebih banyak konten seru seperti ini, pastikan untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaik dari kami. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih seru. Sudut pandang agama. Dalam banyak agama Abrahamik, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, setan dianggap sebagai entitas yang menggoda dan menyesatkan umat manusia. Namun, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak menghapuskan setan sepenuhnya? Beberapa ajaran mengajarkan bahwa kebebasan kehendak adalah inti dari ciptaan manusia. Tanpa adanya pilihan antara baik dan buruk, kita tidak akan dapat belajar, berkembang, atau mengalami pertumbuhan spiritual. Keberadaan setan menjadi bagian dari ujian hidup yang memberi kesempatan bagi manusia untuk memilih jalan yang benar. Filsafat dan spiritualitas. Dalam filsafat, konsep dualitas antara baik dan buruk, terang dan gelap, sering dianggap sebagai prinsip alami yang menyeimbangkan alam semesta. Setan, sebagai simbol dari kejahatan, berfungsi untuk mengajarkan kita tentang pilihan moral dan pengendalian diri. Namun, dalam tradisi spiritual yang lebih dalam, seperti dalam ajaran-ajaran Zen atau Hindu, kita diajarkan bahwa segala sesuatu, baik itu baik atau buruk, merupakan bagian dari satu kesatuan alam semesta yang lebih besar. Setan, pada tingkat yang lebih tinggi, bisa dilihat sebagai manifestasi dari ketidaktahuan manusia tentang kesadaran sejati, yang hanya bisa dipahami ketika seseorang mencapai pencerahan. Sains dan psikologi. Dari sudut pandang sains, setan bisa dilihat sebagai konstruksi psikologis atau metafora untuk kekuatan destruktif dalam pikiran manusia. Psikologi modern sering berbicara tentang kekuatan bawah sadar dan bagaimana pola pikir negatif, rasa takut, dan keinginan egois dapat menggoda kita ke arah yang salah. Kesadaran sejati, menurut sains, adalah kondisi di mana kita mampu mengatasi kendala pikiran dan mencapai pemahaman lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Mungkin, dalam konteks ini, setan adalah ilusi yang kita buat sendiri, sebuah simbol dari kekuatan yang ada dalam diri kita yang perlu kita atasi untuk mencapai kesadaran penuh. Kepercayaan kuno dan spiritualitas timur. Dalam banyak kepercayaan kuno, seperti ajaran-ajaran Mesir kuno, Yunani, dan budaya timur seperti Hindu dan Buddha, dunia ini dipandang sebagai tempat untuk belajar dan bertransformasi. Setan atau kekuatan gelap tidak selalu dipandang sebagai musuh yang perlu dihapuskan, tetapi sebagai bagian dari proses hidup yang memungkinkan jiwa berkembang. Konsep karma, misalnya, mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan dengan demikian, kita diberi kebebasan untuk memilih jalan yang membawa kita lebih dekat ke kesadaran sejati. Kesimpulan. Pada akhirnya, mengapa Tuhan tidak membunuh setan? Mungkin jawabannya ada pada kesadaran sejati itu sendiri. Dunia ini adalah tempat di mana kita diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk mengatasi godaan, untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, dan untuk belajar tentang diri kita yang lebih dalam. Setan mungkin tidak dihapuskan, karena tanpa adanya tantangan, tanpa adanya kegelapan, kita tidak akan bisa sepenuhnya menghargai terang. Dalam setiap ujian, ada peluang untuk pertumbuhan, dan dalam setiap pertarungan, ada kesempatan untuk menemukan kedamaian batin. Kesadaran sejati adalah tentang mengenali bahwa segala sesuatu, baik itu cahaya atau kegelapan, adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Tuhan tidak membunuh setan, karena setan adalah bagian dari proses yang membimbing kita menuju kesadaran tertinggi. Jadi,
Apakah kesadaran sejati hanya bisa dicapai setelah kita menghadapi tantangan dan godaan dalam hidup? Apakah setan dan kegelapan itu sebenarnya bagian dari proses pencapaian pencerahan kita? Kami ingin mendengar pendapat dan pemikiran kamu tentang topik ini. Apa pandanganmu mengenai hubungan antara Tuhan, setan, dan kesadaran sejati? Bagikan komentar kamu di bawah, dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Dan semoga perjalanan kesadaran kita terus berkembang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mendukung perjalanan kami, kamu bisa memberikan super thanks. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang berkualitas dan memperluas topik-topik menarik seputar kesadaran diri, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan. Dengan memberikan super thanks, kamu tidak hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, yang ingin belajar dan berkembang bersama. Setiap dukungan, besar atau kecil, sangat dihargai. Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatianmu. Semoga kita bisa terus berbagi pengetahuan dan inspirasi satu sama lain. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin lebih mendalami perjalanan kesadaran diri bersama kami, bergabunglah menjadi member channel ini. Dengan menjadi member, kamu akan mendapatkan akses eksklusif ke berbagai video dalam seri kesadaran diri, materi-materi mendalam, serta diskusi yang lebih intensif tentang topik-topik spiritual, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang mengubah cara kita melihat dunia. Sebagai member, kamu juga akan mendapat kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan komunitas yang punya minat sama, bertanya, dan berbagi pandangan yang membuka wawasan. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperdalam pemahamanmu dan menjalani perjalanan kesadaran sejati ini bersama kami. Klik tombol join di bawah untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukunganmu, dan kita akan terus belajar dan berkembang bersama. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dengan menyalakan lonceng, kamu akan selalu mendapat update setiap kali kami mengunggah konten baru yang penuh wawasan dan inspirasi tentang kesadaran diri, spiritualitas, dan banyak lagi. Jadi, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya perjalanan kita menuju kesadaran sejati semakin lengkap. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.